Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Biasa ke-24, 15 September 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria Berduka Cita. Bacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria Berduka Cita. Menurut tradisi gereja, duka cita Maria meliputi 7 peristiwa. 7 duka cita tersebut adalah pengungsian keluarga kudus ke Mesir, Yesus yang masih kanak-kanak yang hilang dan diketemukan di bait Allah, nubuat Simeon, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya menuju Kalvari, Bunda Maria berdiri di dekat kayu salib ketika Yesus disalibkan. Bunda Maria memangku jenazah Yesus setelah ia diturunkan di kayu salib. Dan terakhir ketika ia dimakamkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap duka cita yang diterima oleh Bunda Maria, ia selalu menghadapinya dengan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Ia selalu menerima apa yang Allah kehendaki untuk terjadi dalam hidupnya Bunda Maria. Kata-kata yang sangat menyentuh, kata-kata yang menyerahkan segala-galanya pada kehendak Allah, kata-kata yang percaya bahwa kehendak Allah lah yang paling sempurna, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh Bunda Maria, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sebagai umat beriman sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada kehendak Allah, atau justru sebaliknya? Peringatan Santa Perawan Maria Berduka Cita mulai ada sejak abad ke-12. Pada abad ke-14 dan ke-15, peringatan ini mulai tersebar luar di kalangan umat beriman. Pada tahun 1727, Paus Benediktus ke-13 memasukkan peringatan Santa Perawan Maria Berduka Cita pada penanggalan Gereja Katolik yang jatuh pada Jumat sebelum Minggu Palma. Namun, peringatan ini kemudian ditiadakan dengan pengubahan penanggalan yang diterbitkan dalam Misale Romawi pada tahun 1969.
Dan pada tahun 1814, guna menghormati 7 duka cita Maria, maka Paus Pius ke-10 menetapkan tanggal yang permanen, yaitu tanggal 15 September sebagai Hari Umat Beriman untuk merayakan Hari Santa Perawan Maria berduka cita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam memperingati Santa Perawan Maria berduka cita ini, di mana Maria menanggung penderitaannya sebagai suatu kelanjutan dari doa ketaatannya pada saat menerima pemberitahuan oleh malaikat Gabriel. Maria mempersatukan dirinya dengan rencana penyelamatan Allah yang akan ditempa lewat putranya. Dalam Konsili Vatikan kedua memberikan penekanan kepada Bunda Maria. Memang tepatlah pandangan para Bapa Suci bahwa Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Seperti juga yang dikatakan oleh Santo Irenaeus, dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya maupun bagi segenap umat manusia. Maria mempersatukan dirinya dengan Yesus secara bebas, aktif, dan penuh kasih. Bahkan ia tidak pernah meninggalkan Yesus, tetapi tetap berdiri di dekat salib Yesus. Selagi Yesus menderita sakit luar biasa dan meregang nyawa, semuanya demi memenuhi kehendak Bapanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baiklah kita juga melakukan hal yang sama, mengenai bahwa segala beban dan penderitaan kita dapat menjadi lebih ringan ketika kita membangun diri dengan doa Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama Bunda Maria, kita berjalan bersama untuk menemukan kebahagiaan, keselamatan bersama putranya Yesus Kristus. Ya Tuhan, buatlah kami sebagai hamba-hamba-Mu seperti Bunda Maria, agar supaya kehendak-Mu terjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti murid yang dikasihi Yesus, kami pun mengambil Maria sebagai ibunda kami dan model kami selagi kami merangkul rencana penyelamatan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.